Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Satu-satunya jawaban doa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biarlah kita sama-sama mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Sungguh kita bersyukur pada malam hari ini kita bertemu lagi, itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah jawaban doa pada malam hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, sungguh kembali Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Sampai saat ini Tuhan kami boleh kuat dan kami boleh mengalami semua kasih-Mu Tuhan. Itu semua karena perkenanan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami mau menyembah Engkau, kami mau menaikkan pujian sembahan kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Sehingga pujian penyembahan kami Tuhan boleh menjadi pujian yang menyenangkan hati-Mu dan berkenan bagi-Mu Bapa. Kami siap menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Oh Jesus, banyak yang Kau perbuat Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami merasakan Tuhan, penyertaan-Mu sungguh ada Tuhan. Sampai saat hari ini Bapa, kami boleh mengalami banyak Tuhan, pengalaman yang indah bersama Engkau Tuhan. Haleluya Yesus.
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Yesus.
Tuhan, sungguh kami bersyukur Bapa. Sampai di penghujung tahun ini Tuhan, kami boleh merasakan Bapa, Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sedetik pun Tuhan Engkau selalu menyertai kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku yang hidup. Segala pujian, hormat hanya bagimu Tuhan. Amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, kita jumpa lagi di dalam ibadah jawaban doa hari ini. Saya yakin dan percaya ini adalah sarana yang luar biasa dari gereja ini untuk memberikan peluang untuk saudara mengalami dan menikmati mujizat Tuhan. Dan kita bersyukur untuk anugerah Tuhan hari-hari ini dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Nah, saudara-saudara yang kekasih, hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana
Tuhan sedang menyatakan dan sudah menyatakan hari-hari ini tanda-tanda kedatangan Tuhan tidak lama lagi akan datang. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan dengan jelas di sana bahwa secupak gandum sedinar harganya dan 3 cupak jelei sedinar harganya itu sekarang terjadi dan sedang terjadi. Itu bukan hanya untuk orang-orang dunia, tapi juga termasuk untuk orang-orang percaya seperti saudara dan saya, terutama pelayan-pelayan Tuhan. Nah, berbicara secupak gandum dan sedinar, harganya itu berbicara tentang masa sukar, di mana 1 dinar pada waktu Alkitab ini dibuat, itu berbicara tentang upah dari 1 hari seorang bekerja, 1 dinar. Dan dia mendapatkan ukurannya secupak. Ini sesuatu berbicara tentang hal-hal kekurangan dan itu akan terjadi. Saya melihat dan saya mendengar dengan langsung selama 5 tahun terakhir ini ada hamba-hamba Tuhan yang berbicara tentang apa yang Tuhan sedang nyatakan dari secupak gandum dan sedinar harganya ini. Tetapi saya semakin diteguhkan oleh Tuhan melalui wakil Tuhan di Indonesia, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa tahun 2023 itu tahun di mana akan masa gelap dan masa sukar. Saudara, Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo adalah wakilnya Tuhan di Indonesia dan kita percaya. Dan saya makin diteguhkan dengan pernyataan ini. Oleh karena itu persiapkan hidup saudara untuk menghadapi ini. Kenapa? Karena kekurangan dan secupak gandum sedinar ini terjadi bukan karena kuasa kegelapan. Itu dari Tuhan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya satu hal, untuk memberikan tanda kepada dunia bahwa Tuhan akan datang. Tetapi satu hal juga, ini adalah masa penantian, masa di mana anak-anak Tuhan sedang diuji dan akan menjadi ukuran apakah iman kita tetap kepada Tuhan. Tetapi di balik itu, saudara dengar, jangan sampai terjadi apa yang terdahulu menjadi terkemudian. Ada banyak orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya dan diselamatkan. Sementara kita yang sudah lama percaya kepada Tuhan, kita tidak menikmati apa-apa. Kenapa? Karena kita mulai kandas dengan kebutuhan, kekurangan, dan kita mulai kendor dalam iman kita kepada Tuhan. Nah, hari ini saya ingin membawa saudara di dalam ayat Wahyu 6 ayat 6 ini, ada pesan Tuhan ketika menghadapi masa sukar ini. Secupak gandum sedinar harganya, 3 cupak jelei sedinar harganya, tetapi jangan rusak minyak dan anggur. Ini pesannya buat kita. Pastinya untuk semua orang. Apa itu minyak? Minyak berbicara firman Tuhan. Anggur berbicara sukacita. Dan ini perlu untuk saudara benar-benar mengerti bahwa minyak menjadi sesuatu yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Ketika berbicara minyak, masa lalu berbicara tentang perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan di mana? Ketika seorang raja diangkat di Perjanjian Lama, seorang nabi diangkat, imam diangkat, itu harus pakai minyak dan itu perkenanan Tuhan. Itu sesuatu yang sekali lagi, saudara, perkenanan Tuhan menjadi milik bagian kita. Tetapi ada anggur juga yang tidak boleh dirusak. Apa itu? Sukacita kita. Dan ini harus menjadi kekuatan yang hebat bagi kita. Di hari-hari di masa sukar ini, percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Perkenanan Tuhan, pertanyaannya, di mana saat ini? Perkenanan Tuhan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus dibaptis dan dia keluar dari air, maka Roh Kudus dalam bentuk merpati ada di atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Siapa yang menjadi perkenan? Ketika kita percaya kepada Yesus. Dan Yesus dengan jelas mengundang kita. Apa dikatakan? Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hari ini jangan rusak imanmu kepada Kristus. Jangan rusak kepercayaanmu. Tetap bersukacita.
apapun keadaanmu. Kenapa? Karena Tuhan sedang memberkati saudara di masa yang sukar. Ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi saudara hari-hari ini. Jadi ingat saudara, masa sukar adalah masa di mana Tuhan izinkan. Sekali lagi, Tuhan adakan. Untuk apa? Untuk membuat orang yang tidak percaya melihat pemeliharaan Tuhan. Tetapi juga untuk kita yang percaya kepada Tuhan hari ini, tetaplah pertahankan iman, percaya, karena Tuhan sedang mengadakan mujizat. Sebagaimana janda yang ada di Sarfat, Tuhan pelihara dalam kekurangannya, minyaknya yang kemudian melimpah. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Dan itu yang akan terjadi bagi orang-orang yang tetap mempertahankan iman, minyaknya kepada Tuhan. Dan kemudian tetap bersuka cita. Karena apa? Karena kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Nah saudara, bagaimana caranya supaya minyak kita tidak rusak? Supaya minyak kita, sukacita kita tidak rusak. Saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-25, ya, Mazmur 25 ayat yang 23 maaf, Mazmur 23 ayat yang kelima, dengan jelas di sana dikatakan bahwa dikatakan begini saudara, saya akan bacakan saja. Dikatakan begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Berbicara tentang lawan, ingat, iblis menggunakan kesempatan yang Tuhan adakan ini untuk merusak kita. Ingat Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya kamu hidup dalam kelimpahan. Tetapi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan di saat ini kita harus yakin dan percaya dengan perkataan firman Tuhan ini. Tuhan menyiapkan makanan, hidangan di depan lawan kita. Dalam kondisi apapun Tuhan mampu menyiapkan segala sesuatu buat saudara dan saya hari ini. Jawaban doa adalah sesuatu yang harus saudara imani hari ini. Yakin Tuhan tidak akan tidak menggenapi janjinya. Dia pasti akan memelihara saudara. Nah, di dalam Mazmur ini ayat 1 berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, perkataan ini harus menjadi kekuatan, memunculkan iman sehingga minyak kita melimpah. Dengan perkataan, apapun yang saudara hadapi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan ini menjadi kekuatan yang hebat bagi saudara. Dari mana? Ketika kita mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Saudara dalam keadaan apa hari ini? Yang sakit, dengar katakan, Tuhan gembalaku. Aku percaya Tuhan akan menyembuhkan aku. Yang sedang dalam kekurangan, entahkah sakit, kesehatan yang berkurang, entahkah harta kita, mungkin saudara sekarang lagi butuh sesuatu untuk apa yang saudara butuhkan dalam bisnis saudara. Keluarga saudara, kasih suami mungkin sudah terasa makin berkurang. Atau kasih istri semakin. Hari ini katakan, Tuhan engkau gembalaku dan engkau yang akan memberkati kami. Hari ini saudara perkatakan itu. Jadi apa yang membuat minyak kita menjadi minyak yang melimpah dalam hidup kita. Supaya iman kita menjadi kekuatan yang hebat. Perkataan kita menjadi kekuatan yang hebat bagi saudara. Jangan lemah dan perkatakan itu. Jangan lemah, saudara tidak perlu berteriak. Tapi katakan dengan iman kepada apa yang saudara hadapi hari ini. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang diperhadapkan ketika kita kekurangan. Yang pertama, dengan apa yang sedang dihadapi. Dan yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi Tuhan. Bagaimana cara kita menghadap Tuhan. Ini penting saudara. Jadi yang pertama, untuk kita memiliki kelimpahan minyak, perkenanan Tuhan. Sebagaimana Daud di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dan ayat 46. Ketika dia menghadapi Goliat, ketika dia menghadapi prajurit yang hebat, dia berkata kepada Goliat, kamu datang dengan lembing, kamu datang dengan pedang. Apa yang dikatakan? Aku datang dengan pedang. Dan dia katakan ayat 46, dengar hari ini, aku akan memenggal kepalamu.
Hari ini aku akan memberikan tubuhmu kepada burung-burung di udara. Hari ini. Dan itu terjadi, saudara. Jangan khawatir, perkatakan sekarang, mulai berani memperkatakan. Karena Amsal 18 ayat 21 katakan, mati dan hidup dikuasai lidah. Sehat dan sakit dikuasai lidah. Melimpah atau saudara miskin dikuasai lidah saudara. Saudara dalam keadaan kekurangan, katakan, aku melimpah dan aku percaya Tuhan memelihara. Kelimpahan di sini penting, saudara, untuk mengerti bahwa kita memiliki kuasa dalam perkataan. Saya teringat dengan Mazmur pasal 8 ayat yang ketiga. Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut-mulut bayi-bayi aku telah menaruh kekuatan untuk melawan musuh dan pendendam. Perkatakan itu kepada masalahmu. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya minyak kita melimpah, iman kita kepada Kristus benar-benar dan perkenanan kita. Yang kedua, perkataan kepada Tuhan. Di dalam, ini pentingnya yang terakhir, saudara, di dalam 2 Tawari pasal yang ke-14, ya, 2 Tawari pasal yang ke-14, ayat yang ke-11, ini Asa Raja Asa di dalam kekurangannya pasukan, ketika dia menghadapi pasukan yang begitu banyak, lawan-lawan, dikatakan berjuta-juta, begitu banyak, dan dia punya pasukan sedikit dalam kekurangan. Apa yang dia katakan ingat saudara, ketika berhadapan dengan Tuhan, kita ikuti perkataan Asa. Kita harus akui kita punya keperluan, kita harus akui kita punya kebutuhan, jujur di hadapan Tuhan. Asa mengatakan itu kepada Tuhan. Apa yang dikatakan? Begini. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah. Dia katakan, saya lagi lemah Tuhan, terhadap yang kuat. Dia akui ada kekuatan yang sedang mengancamnya. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan besar yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Jadi ketika kita berkata kepada Tuhan jujur dan katakan, Engkau yang mulia dan Engkau akan mempermuliakan kami di dalam masalah kami. Aku lemah tapi Engkau kuat. Aku kekurangan, akui, tetapi Engkau adalah sumber kelimpahan. Katakan dengan iman kepada Tuhan. 2 poin ini. Dan saudara lihat ayat yang ke-12. Dan Tuhan memukul kalah bangsa orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa. Dan bangsa ini, pasukan Asa, mereka mengejar dan membunuh semua musuh tanpa satupun hidup. Tuhan memberi kemenangan kepada, puji Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan rusak minyakmu. Jangan rusak perkenanan Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Hari ini jawaban doa saudara sedang dijawab oleh Tuhan. Tetapi jangan lemah dengan perkataan saudara. Perkatakan dengan iman. Yang sakit katakan, aku sudah sembuh. Itu iman. Yang dalam kondisi sekarang ekonominya lemah, katakan, Tuhan terima kasih. Aku percaya Engkau sanggup membuka jalan dan Engkau sanggup memberikan yang terbaik bagiku. Hari ini, malam ini, apapun yang kita hadapi, percaya Tuhan sedang mengerjakan jawaban doa bagi saudara. Penggembalaannya jelas bagi saudara, pasti. Dan imani ini, Tuhan memberkati. Jangan lemah, percaya, kita sebentar akan berdoa bersama-sama. Ada banyak permohonan doa, dan kita akan berdoa bersama-sama hari ini. Tetapi sekali lagi, sebelum saya berdoa, perkatakan di dalam imanmu, saya sembuh, saya menang, saya diberkati. Tetapi ingat, dalam kondisi ketika saudara mengatakan itu, mungkin ada tantangan. Katakan terus dan jangan berhenti. Sebagaimana Daud katakan kepada Goliat, hari ini aku akan memenggal. Pertanyaannya, sudahkah dia memenggal? Belum. Tetapi dia memperkatakan, hari ini aku akan penggal kepalamu
dan memberikan tubuhmu kepada burung di udara. Tuhan memberkati. Kiranya ibadah jawaban doa ini menjadi nyata, bukan hanya sekedar tayangan, bukan hanya sekedar ya karena ada setiap hari ini. Tetapi hari ini dengar, Tuhan sedang menyatakan bagi saudara, iman saudara, minyak saudara, limpahkan dalam diri saudara. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa untuk setiap jawaban-jawaban doa yang sudah ada, ya. Dan saya mengundang untuk seluruh KPJ bersama dengan saya menemani dan untuk kita berdoa untuk apa yang menjadi permohonan doa saudara. Saudara, ada banyak permohonan doa di sini. Tetapi hari ini kita sedang menghadap kepada Tuhan. Ketika kami berdoa, ketika kami melepas berkat dari apa yang saudara doakan, permintaan kepada Tuhan, katakan saya sedang dijawab oleh Tuhan. Engkau Tuhan bagi yang lemah. Engkau kuat bagi aku yang lemah. Katakan dengan iman kepada Tuhan. Tetapi katakan kepada penyakitmu, aku sembuh karena Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara boleh yang ada di manapun berada di rumah, arahkan untuk memberkati bersama-sama tangan saudara dan percaya di kamera ini, percaya Tuhan sedang memberkati saudara. Bapa, kami percaya kuasa-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Di dalam Engkau kami akan menikmati kuasa-kuasa yang Engkau berikan. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kami lepas terlepas. Dan hamba-Mu melepas berkat dari setiap permohonan doa yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati dan kemenangan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam pergumulan apapun, ekonomi diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat ini. Haleluya. Saudara, terima berkat. Sebelum kita mengakhiri, terimalah berkat. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkat, damai sejahtera menyertaimu, sukacita Tuhan ada bagimu, dan percaya Tuhan terus akan menggenapi setiap janji dan firman bagimu. Terimain dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini. Haleluya. Semua katakan amin. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya